Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film yang berjudul Demon Department 2 Changlong Awaken yang bercerita tentang seorang dengan kultivasi dewa yang pamornya hampir menyaingi kaisar, hingga kaisar pun mengutus para pengawalnya untuk menyelidiki orang tersebut. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai pada saat Master Changhong, sang ketua sekte pedang emas yang masih muda, menemukan seorang penyihir bernama Meilin sedang menjalankan aksinya dalam menyihir mayat wanita yang baru saja mati hingga menjadi mayat hidup. Dan tak tinggal diam, Changhong pun langsung menebas Meilin sampai terluka parah. Changhong yang melihat bahwa Meilin melakukan itu agar anak sang wanita bisa berjumpa lagi dengan ibunya, kemudian menjadi iba lalu menyembuhkannya, hingga tumbuhlah cinta antara mereka berdua. Kemudian, cinta yang tumbuh antara Changhong dan Meilin rupanya tidak bisa merubah tabiat Meilin yang jahat, karena dia tetap saja menggunakan sihir pengendali mayatnya untuk membunuh para pria yang berlaku jahat terhadap para wanita penghibur di rumah bordil tempat dia bersembunyi. Melihat hal itu, Changhong pun menjadi marah dan berniat memberi pelajaran pada Meilin. Namun tanpa diduga, langit pun berubah gelap dan petir pun menimpa tubuh Changhong sebagai ujian yang harus dilaluinya untuk dapat naik ke tingkat kultivasi dewa atau malah tewas di tempat. Meilin yang tahu Changhong dalam bahaya, tanpa pikir panjang menyalurkan petir itu ke tubuhnya dengan jarum pengendali mayat yang dimilikinya, hingga Changhong pun bisa naik ke kultivasi tingkat dewa. Namun sebagai konsekuensinya, tubuh Changhong sekarang menolak semua energi jahat di tubuh Meilin, hingga dia pun terpental dari sisi Changhong. 600 tahun kemudian, Meilin yang sangat mencintai Changhong merasa bahwa Changhong yang sekarang telah menjadi sangat terkenal di dunia persilatan dan berusaha menghindarinya. Dan karena itu, Meilin pun mengirimkan mayat hidup raksasa untuk menyerang sekte pedang emas dan memporak-porandakan sekte tersebut. Tetua Liang dan para anak buah sekte pedang emas mencoba menghalau mayat hidup itu, namun kekuatan raksasa itu amatlah dahsyat hingga mampu menumbangkan hampir semua murid sekte, dan bahkan serangan-serangan anggota sekte malah dengan gampang dilumpuhkan karena aura hitam si raksasa yang mengubah para anggota yang terkena aura itu menjadi sebuah mayat hidup. Namun tidak berapa lama, keadaan pun berbalik saat Changhong datang di medan tempur dan langsung memusnahkan si raksasa dengan jurus 1000 pedang emas miliknya. Dan setelah itu, Changhong pun pergi menemui Meilin untuk mencoba menghabisinya. Namun rasa cinta Changhong pada Meilin membuatnya tidak jadi melakukannya. Scene pun berlanjut pada Ye Xinghe yang diutus sang kaisar untuk menyelidiki Changhong yang pamornya sekarang hampir menyamai sang kaisar. Mereka pun melakukan perjalanan ke sekte pedang emas dengan dalih untuk mengucapkan selamat kepada Changhong atas ulang tahunnya yang ke-620. Dan di sisi lain, Tang San dan timnya juga diutus sang kaisar untuk menghabisi Changhong dengan cara apapun. Dan di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan Meilin yang mengatakan bahwa Changhong hanya bisa dihabisi apabila Tang San bisa mendapatkan kultivasi Raja Iblis yang sekarang dimiliki oleh Rongrong adik Ye Xinghe yang juga diutus oleh sang kaisar. Untuk itu, akhirnya Tang San pun menjalankan rencananya dengan menyergap rombongan Ye Xinghe di tengah jalan hingga pecahlah pertempuran antara Tang San dan rombongan Ye Xinghe. Dan kemudian, jurus-jurus maut pun saling beradu, baik dari pihak Tang San maupun Ye Xinghe, serta dibarengi dengan dentingan pedang yang terus beradu sengit. Pertarungan pun makin serius
dengan beradunya sihir-sihir sakti yang mewarnai pertarungan besar antara mereka. Namun hebatnya, kedua belah pihak masih terlihat belum akan segera kalah dan terus saling menyerang satu sama lainnya. Dan ketika matahari terbit menjelang pagi, tiba-tiba Rongrong pun keluar dari pintu dimensi dan langsung menghantam Tangsan dengan keras, hingga dia pun muntah darah dan terpaksa kabur dari pertempuran. Jin pun berlanjut pada Master Bao yang mendengar bahwa Tangsan telah menyerang Ye Xinghe dan akan menghukum perbuatannya itu. Namun tanpa diduga, Ye Xinghe pun menyelamatkannya dari hukuman dengan berkata bahwa tidak ada anggota yang mati selama pertempuran dan hal itu tidak layak mendapatkan hukuman, hingga Master Bao pun akhirnya terpaksa melepaskan Tangsan atas permintaan Ye Xinghe. Dan pada malam harinya, Ye Xinghe yang sedang mengenang kawan-kawannya yang telah gugur dengan menggunakan kuali emas yang bisa memproyeksikan kenangan seseorang, tiba-tiba saja dia diserang oleh sebuah boneka mayat yang dikendalikan oleh Tangsan, namun dengan mudah mampu dikalahkan oleh gerakan pedang yang langsung membelah topeng boneka itu. Dan di sana terungkaplah fakta bahwa boneka mayat itu adalah Mei Mei, adik Tangsan yang tadinya telah menjadi tumbal sebuah sekte dan akhirnya menjadi mayat hidup, kemudian berakhir dihabisi oleh kawan-kawan Ye Xinghe yang telah mati dalam misi serangan ke sekte tersebut. Dan setelah itu, saat di luar markas, tanpa sengaja Tangsan bertemu dengan Rongrong yang melihat Mei Mei dengan penasaran, dan saat Tangsan menakut-nakuti Rongrong dengan gertakan Mei Mei, tanpa diduga Rongrong malah takjub dan tersenyum dengan senang. Jin pun berlanjut pada Ye Xinghe yang telah berangkat menuju markas sekte Pedang Emas untuk memata-matai gerak-gerik Chang Hong. Dan sesampainya mereka di sana, Ye Xinghe dan Rongrong yang memiliki basic kekuatan iblis tertahan oleh tembok pelindung sekte yang membuat Ye Xinghe muntah darah. Dan ketika Ketua Liang keluar melihat apa yang terjadi, Ling Er pun menjelaskan bahwa mereka diutus Kaisar untuk ikut merayakan ulang tahun Master Chang Hong di markas sekte Pedang Emas. Namun, Ketua Liang yang angkuh mengatakan bahwa mereka tidak menerima penyihir dengan kekuatan iblis, hingga Rongrong pun kesal dan menjebol tembok pelindung itu hingga hancur berantakan. Melihat hal itu, murid-murid sekte Pedang Emas pun mulai menyerang Rongrong satu persatu, namun tidak ada yang sanggup menumbangkan kekuatan Rongrong. Dan di saat Rongrong dan Ketua Liang akan berduel, tiba-tiba saja Ling Er memperlihatkan payung saktinya pada Ketua Liang sebagai simbol anggota keluarga Xiu yang merupakan sahabat dari sekte Pedang Emas sejak lama, hingga mereka bertiga pun dilepaskan dan diperbolehkan masuk ke dalam markas sekte Pedang Emas. Pada malam harinya, diperlihatkan bahwa Rongrong sedang dihukum oleh Ling Er karena bertindak gegabah dan hampir mengakibatkan mereka tidak diterima di sekte Pedang Emas. Dan kemudian Mei Lin diceritakan telah berada di ruangan milik Chang Hong dan berusaha untuk menyentuhnya. Namun tembok listrik Chang Hong pun membuatnya jadi terluka parah. Melihat hal itu, Chang Hong yang merasa iba kemudian mentransferkan energi murninya pada Mei Lin hingga dia pun pulih kembali. Berbarengan dengan hal itu, kelompok Tangsan pun memaksa seorang murid sekte Pedang Emas bernama Xiaoman yang sebenarnya ingin menjadi anggota pengawal kaisar seperti Tangsan, dan untuk mewujudkannya, dia pun disuruh mencuri plakat naga milik Chang Hong agar dapat menyusup melewati benteng aura milik sekte Pedang Emas. Dan dalam prosesnya, Xiaoman pun salah mendapatkan sebuah sepatu anak kecil sebelum akhirnya mendapatkan plakat yang diincar oleh Tangsan. Dan kemudian, setelah bisa memasuki markas sekte Pedang Emas, Tangsan pun menemukan Rongrong yang terikat dan meyakinkan Rongrong bahwa mereka tidak berniat jahat. Dan kemudian
Tangsan pun akhirnya membebaskan Rongrong dengan cara menukar Rongrong dengan sioman, hingga akhirnya Ye Xinghe menemukan sioman yang terikat menggantikan Rongrong. Scene pun berlanjut pada Tangsan dan juga Rongrong yang sedang berdua di dekat pohon sakura di tepi jurang. Dan saat itu, untuk menumbuhkan rasa percaya Rongrong, Tangsan pun memberikan sebuah kotak besi yang dapat berubah menjadi sarung tinju besi yang malah digunakan Rongrong untuk memiting Tangsan. Dan pada saat Rongrong merasakan lapar, Tangsan pun mengajak Rongrong ke rumah bordil milik Meilin dan mentraktirnya makan sepuasnya. Dan pada saat pesta makan itu berlangsung, Meilin pun memberikan kode pada Tangsan untuk membubuhkan obat bius pada arak yang diminum oleh Rongrong, hingga saat Rongrong meminumnya, dia pun jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Lalu, saat Meilin mencoba mengambil Rongrong dari tangan Tangsan, tiba-tiba Tangsan berubah pikiran dan tidak ingin menyerahkannya pada Meilin. Dan sejurus kemudian, tibalah Ye Xinghe yang melihat kondisi Rongrong sedang pingsan dan langsung merampas Rongrong dari tangan Tangsan. Lalu, saat mereka berdua sedang bertarung karena Rongrong, tanpa diduga Rongrong telah dibawa pergi oleh Meilin, sementara mereka berdua sendiri diserang oleh mayat hidup yang dikendalikan olehnya. Berbagai jurus pun dikerahkan oleh Ye Xinghe maupun Tangsan untuk menjatuhkan mayat hidup ini, namun tidak ada satupun yang berhasil. Hal ini disebabkan karena badan mayat hidup yang mereka hadapi kali ini sangatlah keras bagaikan baja. Kondisi ini akhirnya membuat Tangsan dan juga Ye Xinghe harus bekerja sama dalam memusnahkannya, dan dengan kekompakan mereka berdua dalam menjebak si mayat hidup dalam formasi bom benang, akhirnya mereka pun dapat memusnahkan mayat hidup itu hingga hancur berkeping-keping. Scene pun berlanjut pada Meilin yang telah menyegap Rongrong di markasnya. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Rongrong sebenarnya memang akan diekstraksi kekuatan Raja Iblisnya, namun dengan tujuan agar Chang Hong bisa tetap mempertahankan wujud dewanya dan dapat bertahan dari ujian petir selanjutnya. Dan di tempat lain, si kembar rupanya telah dijebak oleh Sioman dan juga Ling Er yang langsung menyegel mereka berdua dengan segel benang emas yang sangat sulit untuk dilepaskan. Dan saat mereka terikat, tanpa sengaja mereka menjatuhkan sebuah sepatu anak kecil yang didapat dari kamar Chang Hong yang membuat Ling Er curiga dan memaksa mereka untuk menggeledah isi kamar Chang Hong sekali lagi, hingga terungkaplah fakta bahwa Chang Hong selama ini menggunakan anak-anak kecil yang ingin berguru di sekte pedang emas sebagai ramuan pil keabadiannya. Dan belum sempat selesai penggeledahan mereka, tiba-tiba aksi mereka dipergoki oleh Ketua Liang yang langsung menyerang mereka tanpa mendengar alasan apapun dan langsung mengepung mereka dengan puluhan anggota sekte. Dan saat itu, akhirnya salah satu dari si kembar pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan membuat formasi ilusi, sementara kakaknya dan juga Ling Er dapat melarikan diri dari sana hingga dia pun akhirnya mati mengenaskan. Scene pun berlanjut pada Ketua Liang yang menemukan banyak pernak-pernik anak kecil di dalam ruangan Chang Hong, dan kecurigaannya ini akhirnya malah membuatnya dibunuh dan berlanjut dengan dibantainya semua anggota sekte pedang emas yang ada di sana. Dan di tempat lain, Meilin diperlihatkan sedang melakukan ekstraksi kekuatan iblis dari Rongrong dengan menggunakan media darahnya. Dan saat sedang berkonsentrasi dengan ritualnya, kotak besi yang diberikan oleh Tangsan rupanya dapat membebaskannya, yang kemudian langsung menjebol tembok tahanannya. Di sisi lain, amukan dari Chang Hong semakin membabi buta dan sekarang menyasar si kembar dan juga Ling Er.
Dan saat Ling Er menahan serangan-serangan dari Chang Hong, Sioman yang paham bahwa ada yang tidak beres dengan pernak-pernik anak kecil milik Chang Hong, kemudian memutuskan untuk pergi dari situ dan menemukan kuali ingatan milik Chang Hong mengenai anak-anak kecil yang dibunuhnya. Dan saat Chang Hong telah berhasil menghancurkan payung sakti milik Ling Er dan akan menyerang mereka dengan 1000 pedangnya, serangan itu pun ditangkis dengan kekuatan iblis Rongrong yang telah tiba di sana. Hingga akhirnya pertempuran sengit pun terjadi dan menghancurkan hampir semua struktur bangunan yang ada di sekitar mereka akibat benturan tenaga spiritual mereka yang sama-sama dahsyat. Dan kemudian saat mereka bertempur di udara, puing-puing pun berterbangan ke sana kemari akibat kekuatan Dewa Chang Hong yang beradu dengan kekuatan Raja Iblis milik Rongrong, hingga akhirnya mereka pun kembali turun bertarung di darat. Dan sesaat kemudian, Tang San dan juga Ye Xinghe akhirnya mampu menembus benteng aura sekte pedang emas dan langsung menyusul Rongrong bertarung. Dan sesampainya mereka di sana, Rongrong pun memukul jatuh Tang San dan mengembalikan kotak besi miliknya karena Tang San telah berbohong padanya. Dan saat Rongrong mengisi kembali energinya, Tang San pun menyerang Chang Hong dengan boneka mayatnya, tapi boneka tersebut dengan mudah dihancurkan oleh Chang Hong. Dan saat mereka akan menyerang Chang Hong kembali, Chang Hong pun berubah menjadi bola pedang yang langsung menyerang mereka bertubi-tubi tanpa belas kasihan. Dan di saat Ye Xinghe terpental oleh gelombang listrik yang dikeluarkan oleh Chang Hong, pertahanan Rongrong pun terbuka lebar bagi Chang Hong yang langsung mengeluarkan jurus 1000 pedangnya. Hal ini pun tidak dibiarkan oleh Tang San yang mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi Rongrong yang sedang mengisi kembali energinya hingga dia pun mati di tempat. Dan tidak lama kemudian, datanglah Sioman yang membawa kuali ingatan yang langsung digunakan oleh Ye Xinghe untuk membangkitkan ingatan tentang para anak-anak yang digunakan oleh Chang Hong untuk mengolah pil keabadian, hingga Chang Hong pun hampir menjadi gila. Memanfaatkan kelengahan yang ada, Ye Xinghe kemudian mengeluarkan jiwa iblisnya yang beradu dengan ribuan pedang milik Chang Hong yang akhirnya dengan perlahan menghabisi jiwa iblis milik Ye Xinghe. Dan saat Chang Hong kelelahan setelah energinya terkuras, Rongrong pun mengeluarkan jurus tinju iblisnya yang langsung menghancurkan kultivasi dewa milik Chang Hong. Dan sejurus kemudian, datanglah ujian petir yang menyambar Chang Hong bertubi-tubi tanpa adanya kekuatan dewa yang melindunginya. Dan sejurus kemudian, datanglah Mei Lin yang memeluk Chang Hong dan memutuskan untuk mati bersamanya dalam ujian petir langit yang menyambar mereka. Adegan terakhir pun ditutup dengan bersatunya dua divisi Ye Xinghe dan juga Tang San yang dikepalai oleh Ye Xinghe. Dan momen itu ditandai dengan penghormatan terhadap plakat tanda jasa Tang San dan anggota lainnya yang telah gugur dalam tugas kekaisaran yang diembannya. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.